Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurul Aminah dari Institut 320 Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis tiga jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kimia yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Ida Farida Syahapre. Nah, di sini ada judul artikel yang dimana saya mengambil tiga judul artikel, itu judul artikel yang pertama itu Synthesis of Superabsorbent Polymer dengan penulis Charles M. Gardner, McKenty, dan Puch Nguyen dengan volume 74, nomor 1 Januari 1997, Journal of Chemical Application. Kemudian jurnal yang kedua itu Synthesis of Exotic Soap in the Chemistry Laboratory dengan penulis Otto Pastel 4, Eric Bueno, dan Quenish Yang Hong dengan Journal of Chemical Application volume 75 nomor 5 Mei 1998. Kemudian untuk jurnal artikel yang ketiga itu Green Soap and Extraction and Saponification of Avocado Oil dengan nama penulis itu Susan Steimer, Jeff Welline and Kessler, dan Simon H. Smith dari Journal of Chemical Application tahun 2015. Nah, yang menjadi permasalahan pokok pada artikel-artikel tersebut itu pada artikel yang pertama, masalahnya adalah kurangnya eksperimen polimer fungsional yang dapat diakses di laboratorium pendidikan. Eksperimen polimer yang ada cenderung berfokus pada sifat mekanik dan mengabaikan polimer dengan sifat tensioner atau daya serap yang tinggi, yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada pokok prosedur juga sering terkunci dalam literatur yang paten. Kemudian pada jurnal artikel yang kedua, masalahnya adalah kurangnya kepercayaan diri dan keterampilan observasi siswa yang pemula, serta keterbatasan eksperimen yang kaku. Eksperimen sabun tradisional yang menghasilkan produk yang seragam, tetapi tidak melatih siswa untuk mengamati, menganalisis, dan menghubungkan struktur kimia dengan sifat produk akhirnya. Kemudian pada jurnal artikel yang ketiga, masalahnya adalah penggunaan metode dan bahan kimia laboratorium yang tidak berkelanjutan dan berbahaya. Eksperimen yang klasik seperti ekstraksi dan saponifikasi yang masih mengandalkan yang beracun, yang bertentangan dengan prinsip kimia hijau dan tidak mengajarkan tanggung jawab lingkungan kepada siswa. Nah, kemudian permasalahan tersebut itu penting diteliti karena pada jurnal artikel yang pertama itu permasalahannya itu menjembatani kesenjangan antara kimia dasar dan aplikasi material modern dengan menyediakan prosedur sintesis polimer superabsorbent yang dapat diakses untuk pendidikan yang sebelumnya hanya terbatas pada literatur yang paten. Untuk jurnal artikel yang kedua, permasalahannya penting untuk diteliti karena merespon kurangnya keterampilan observasi dan keterlibatan siswa pemula di laboratorium kimia dengan memperkenalkan eksperimen sabun eksotis yang menekankan pada pendekatan kualitatif dan inquiry. Nah, kemudian pada jurnal artikel yang ketiga itu permasalahannya itu penting untuk diteliti karena berfokus pada integritas dan prinsip green chemistry dalam kurikulum laboratorium yang melalui modifikasi eksperimen sabun klasik yang lebih berkelanjutan dan aman. Nah, kemudian rumusan masalah pada jurnal artikel yang pertama itu prosedur sintesis polimer superabsorbent yang mudah diakses untuk pendidikan yang masih terbatas karena umumnya hanya tercantum dalam prosedur yang paten dan belum diadaptasi menjadi praktikum laboratorium yang aman dan efektif bagi mahasiswa atau siswa. Tujuan penelitiannya itu untuk mengembangkan prosedur sintesis polimer superabsorbent berbasis asam poliakrilat yang sederhana dan aman untuk praktik organik serta menyelidiki pengaruh jenis inisiator dan cross-linking terhadap daya serap polimer dalam berbagai kondisi media. Kemudian pada jurnal artikel yang kedua, rumusan masalahnya itu banyak siswa yang baru belajar di laboratorium kimia masih kurang percaya diri dalam melakukan manipulasi materi secara molekuler dan membutuhkan pengembangan kemampuan observasi melalui eksperimen yang bersifat kualitatif serta mendorong rasa ingin tahu. Kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mengembangkan eksperimen pembuatan sabun desainer dari berbagai sumber lemak untuk melatih siswa untuk mengobservasi sabun yang dihasilkan dari berbagai macam minyak. Kemudian pada jurnal artikel yang ketiga itu rumusan masalahnya prosedur ekstraksi minyak dan pembuatan sabun di laboratorium itu masih sering menggunakan produk yang berbahaya dan kurang menjadikan hubungan langsung antara bahan alam dengan sabun yang dihasilkan. Kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mengembangkan eksperimen pembuatan sabun yang ramah lingkungan, yang lebih aman dengan memanfaatkan ekstraksi minyak alpukat menggunakan produk etil asetat yang lebih ramah lingkungan serta menghubungkan proses ekstraksi minyak dari tumbuhan dengan produksi sabun dalam kondisi minyak. Kemudian perangkat teoretik yang mendukung artikel dari penelitian tersebut itu pada artikel yang pertama dengan topik sintesis polimer superabsorbent asam poliakrilat dengan sifat kunci itu menyerap air dan beratnya. Kemudian mekanisme serapannya
itu tekanan osmotik dari gugus COO dalam metrik polimer strukturnya itu ikatan silang rendah dengan MDA untuk ekspansi maksimal dan stabilitas. Kemudian metode sintesisnya itu polimer radikal yang menggunakan inisiator seperti PA044. Kemudian faktor kinerja daya serapnya itu menurun dalam larutan garam atau ion dengan atau asam dengan pH yang rendah. Kemudian tujuannya untuk adaptasi prosedur paten menjadi eksperimen yang lebih aman dan efektif. Kemudian pada jurnal artikel yang kedua itu prinsip dasarnya dari saponifikasi atau hidrolisis basal, trigliserida menjadi sabun atau garam karboksilat dan gliserol. Kemudian sumber bahan bakunya itu lemak dan minyak dari berbagai sumber. Hubungan struktur dan sifatnya itu jika asam lemak jenuhnya itu tinggi, sabunnya itu akan menjadi lebih keras dibandingkan dengan asam lemak yang tidak jenuhnya itu rendah. Itu sabunnya itu akan lebih ringan atau mudah hancur. Kemudian perubahan kimianya itu konversi ester trigliserida menjadi garam karboksilat atau sabun dan menjelaskan perubahan bau ini. Kemudian tujuan eksperimennya untuk melatih keterampilan observasi kualitatif dan menghubungkan pemilihan bahan baku dengan sifat produktif akhirnya. Kemudian untuk yang ketiga itu prinsip utamanya menerapkan kimia hijau dan substitusi pelarut. Kemudian inovasi pelarutnya itu menggunakan etil asetat dan menggunakan pelarut yang berbahaya seperti heksan dan lain-lain untuk ekstraksi minyak alpukat. Kemudian reaksi intinya itu saponifikasi minyak trigliserida dengan NaOH yang menghasilkan sabun dan gliserol. Kemudian kelebihan eksperimen ini itu menggabungkan ekstraksi dan saponifikasi dalam satu alut dan menghubungkan sumber daya alam langsung dengan produk sehari-hari. Dengan nilai edukasinya itu laboratorium menjadi lebih aman, kemudian melatih pemahaman molekul melalui pemodelan struktur dan mendemonstrasikan prinsip kimia berkelanjutan. Nah, kemudian yang menjadi subjek dan dengan metode apa itu dalam jurnal artikel yang pertama subjek penelitiannya itu adalah mahasiswa tahun kedua kimia organik dan terlibat dalam sintesis polimer superabsorben yang berbasis asam poliakrilat. Kemudian metode penelitiannya itu yang digunakan adalah eksperimen laboratorium aditatif dengan pendekatan sintesis polimer secara radikal. Sedangkan prosedur penelitiannya itu meliputi polimerisasi asam akrilat menggunakan inisiator PA044 ADA dalam skala mikro dilanjutkan dengan netralisasi menggunakan NaOH pembuangan dan pengujian dari secara polimer. Pada artikel yang kedua seperti penelitiannya adalah siswa kimia organik yang terlibat dalam sintesis untuk menggunakan berbagai sumber dari saudara ini. Metode penelitiannya itu digunakan itu dari yang bersifat kualitatif dan eksploratif dengan desain eksperimen yang berupa pembuatan sabun atau desainer yang melalui saponifikasi basal menggunakan NaOH dalam campuran air dan etanol dari beragam lemak dan minyak yang dipilih oleh siswa itu sendiri. Kemudian pada artikel yang ketiga itu subjek penelitiannya mahasiswa kimia organik pemula yang terlibat dalam ekstraksi minyak alpukat dan sistem sabun yang ramah lingkungan. Metode penelitiannya itu yang digunakan merupakan eksperimen laboratorium berbasis chemistry dengan misalnya menggunakan ekstraksi minyak dari bahan alam dan sintesis sabun dalam satu rangkaian percobaan. Untuk jenis instrumen yang digunakan, indikator atau aspek yang dipilih itu pada jurnal artikel yang pertama eksperimen pengukurannya itu timbangan analitik untuk mengukur berat polimer dan berat gel yang telah menyerap air serta pengamatan visual. Kemudian data yang dikumpulkan dengan cara menimbang sampel polimer yang kering itu sekitar 10 mg. Kemudian menguji daya serap dan air bunyi dan larutan NaCl 0,2% yang menutup berat gel yang telah mengembang. Kemudian pada artikel yang kedua itu eksperimen pengukuran yang digunakan adalah observasi sensorik manusia untuk mengevaluasi warna, tekstur, dan aroma sabun yang dihasilkan. Dan didukung oleh tabel referensi komposisi asam lemak sebagai alat analisis yang tidak langsung. Kemudian data pengumpulannya melalui sintesis sabun dari berbagai sumber trigliserida unik untuk diambil oleh siswa dan ikuti dengan evaluasi kualitatif produk berdasarkan penampilan visual. Dan pada jurnal artikel yang ketiga itu eksperimen pengukurannya meliputi timbangan analitik yang mengukur rendemen minyak alpukat dan pengamatan visual terhadap sabun yang dihasilkan. Kemudian datanya dikumpulkan melalui ekstraksi minyak menggunakan etil asetat yang ramah lingkungan, melalui saponifikasi dengan NaOH, pengukuran tekanan minyak, serta observasi sifat fisik dari sabun, serta pemantauan penurunan pH selama proses paring 4-5. Nah, kemudian cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan dari jurnal artikel tersebut. Pada jurnal artikelnya pertama, data diolah dengan menghitung kapasitas atau kuantitas serap polimer menggunakan rumus perlumbingan berat gel setelah menyerap air terhadap berat polimer kering. Kemudian membandingkan performa polimer dan berbagai kondisi seperti dari air, larutan garam, dan media asam, serta menganalisis pengaruh variabel sintesis seperti jenis inisiator dan jumlah reseptor terhadap daya serap melalui perhitungan matematis sederhana dan observasi visual perubahan fisik gel. Kemudian
Pada artikel yang kedua, dan secara kualitatif melalui deskripsi sensorik terhadap warna, tekstur, aroma sabun yang dihasilkan dari sumber lemak. Kemudian dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan karakteristik sabun tersebut dengan komposisi lemak pada data referensi. Kemudian pada artikel yang ketiga dapat diolah dengan menghitung presentasi rendemen minyak alpukat dari berat awal dan mengamati perubahan pH sabun selama proses kering 4-6 minggu dan menganalisis tanggapan kualitatif pada siswa melalui umpan balik tertulis mengenai pengalaman serta pemahaman konsep kimia hijau yang diperlukan. Temuan-temuannya itu pada jurnal artikel yang pertama, temuan utamanya itu berhasil mengembangkan prosedur sintesis polimer superabsorben yang aman untuk pendidikan. Daya seratnya itu sangat tinggi, mencapai 500 sampai 3000 kali beratnya. Rata-rata siswa dalam jurnal artikel ini menghasilkan 900 kali dalam pada garam itu 10 kali dan pada asam itu 5 kali. Kemudian inisiator VA044 lebih unggul dari sistem redox. Daya seratnya itu lebih tinggi, lebih toleran oksigen. Aplikasi potensi itu dapat menyerap hidrogen peroksida. Volume besar untuk pembangkitan oksigen terkontrol. Jurnal artikel yang kedua itu temuan utamanya berhasil mengembangkan eksperimen sabun hijau dan pelarut yang aman atau menggunakan air asetat. Kemudian dihasilkan energi minyak itu 14 kurang lebih 3 gram per buah alpukat. Proses kuring pH sabun turun menjadi 12, dari 12 itu menjadi 8 dalam 4-6 minggu yang menghasilkan sabun yang aman dan lembut. Kemudian temuan dan kesimpulan dari jurnal artikel yang ketiga itu hubungan struktur sifat lemak yang jenuh dan menghasilkan sabun yang keras, sedangkan lemak yang tak jenuh yang tinggi itu menghasilkan sabun yang lembut. Perubahan aroma sabun menghilangkan aroma awal bahan baku kecuali dari minyak wijen dan cenderung beraroma yang tidak sedap. Menjelaskan perlunya preference pada sabun komersial, tidak ada hubungan tingkat ketidakjenihan yang tidak berpengaruh pada warna saja. Kemudian kesimpulan itu metode efektif eksperimen menarik untuk mempelajari kimia organik dan menghubungkan sifat struktur dan sifatnya. Manfaat yang diperoleh dari artikel ini itu pada artikel yang pertama sintesis dan afirmasi, adaptasi prosedur sintesis poliakrilat tersambung silang termasuk optimasi inisiator atau redox dan thermal dan derajat sambung silang untuk mengontrol daya serat. Eksplorasi itu mengembangkan material untuk pertanian, pembalik luka, penyerapan limbah, pemanfaatan respon yang unik terhadap pH dan yang mixed strength. Pengembangan metode edukasinya dasar yang ideal untuk modul edukasi yang aman, kemudian substitusi dari pada jurnal artikel yang kedua itu eksplorasi bahan baku yang memanfaatkan sumber lemak lokal atau limbah minyak untuk sintesis sabun yang lebih ramah lingkungan. Kemudian pada jurnal artikel yang ketiga itu integritas menggunakan ekstraksi minyak dan pelarut yang lebih aman. Personifikasi dalam satu eksperimen yang konkret. Eksplorasi bahan bakunya itu penelitian pemanfaatan sumber lemak lokal dan limbah organik sebagai bahan baku sabun. Optimasi prosesnya itu meningkatkan efisiensi melalui optimasi kondisi saponifikasi dan pengurangan waktu curing yang dari 4-6 minggu. Kemudian peningkatan yang berkelanjutan untuk mengeksplorasi daur ulang pelarut yang menggunakan substansi rangkaian. Nah, kemudian dari ketika jurnal artikel tersebut yang sudah dibandingkan atau mendapatkan feedback dari jurnal artikel yang lain itu, saya mengambil judul pengembangan dan evaluasi model praktikum kimia organik yang berbasis chemistry dan pemikiran kuantitatif dengan studi kasus sintesis polimer superabsorben dan produk surfaktan dari sabun. Kemudian dari rumusan masalahnya itu, saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana validitas kepraktisan berdasarkan observasi pelaksanaan umum dan potensi efektif modul praktikum kimia organik berbasis chemistry dan pemikiran kuantitatif yang dikembangkan untuk studi kasus sintesis polimer superabsorben dan sabun. Kemudian yang kedua itu sejauh mana implementasi modul praktikum terintegritas ini mampu meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa pendidikan kimia mengenai 12 basic dari green chemistry. Kemudian ketika itu apakah terdapat peningkatan signifikan dalam keterampilan berpikir atau pemikiran kuantitatif pada mahasiswa termasuk analisis ekstraksi pelarut yang sifat absorpsi polimer dan sifat fisik kimia pada sabun setelah menggunakan metode praktikum yang dikembangkan. Kemudian pada
yang rumusan yang keempat itu bagaimana hasil karakterisasi kuantitatif produk yang sintesis, misalnya perbandingan efisiensi reaktan green chemistry versus potensial dan daya serap polimer terhadap variasi ion yang berkorelasi dengan peningkatan pemahaman perspektif agar keterbatasan pengukuran. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.